Berdoa selesai. Ntar saya share screen dulu. Sudah kelihatan belum screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Untuk hari ini tidak ada tugas ya, jadi ini aja, materi aja. Cuman materi yang nanti hari ini saya akan sampaikan itu nanti akan muncul di UTS. Nah, kemarin kita kan sudah jangkauan persentil. Lalu sekarang itu koefisien variasi. Nah, ukuran penyebaran data seperti jangkauan yang kemarin, lalu simpangan rata-rata, variansi, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil merupakan atau masuk ke dispersi mutlak. Nah, dispersi mutlak ini tidak dapat dipakai untuk membandingkan penyebaran dua kelompok atau lebih. Nah, untuk membandingkan variasi antara nilai-nilai besar dan nilai-nilai kecil atau yang berkelompok, itu digunakan dispersi relatif. Salah satunya yaitu koefisien variasi. Nah, di sini untuk koefisien variasi kita simbolkan dengan K dan KV, di mana KV atau koefisien variasi sama dengan S standar deviasi dibagi dengan X bar atau rata-rata hitung dikali 100%. Kita masuk ke contohnya di sini. Untuk data tidak berkelompok ya. Koefisien variasinya berapa? Di sini ada 5 jenis data. Kita urutkan terlebih dahulu. 30, 40, 50, 60, 70. Kita pertama cari rata-rata hitungnya dengan menambahkan keseluruhan datanya dan dibagi banyaknya data, yaitu ada 5. Hasilnya yaitu 50. Nah, di sini kita lalu cari standar deviasinya. Di mana standar deviasi seperti kemarin rumusnya yaitu akar dari variansi. Nah, variansi itu rumusnya sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1, di mana N ini adalah banyaknya data. Nah, di sini kita masukkan data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, dikurangi dengan rata-rata hitungnya. Masing-masing dikurangi dengan rata-rata hitungnya, lalu dikuadratkan. Misal 30 dikurangi 50 sama dengan min 20, dikuadratkan, min 20 kuadrat berarti berapa? Halo? 30 min 50 kuadrat hasilnya berapa teman-teman? 400, Bapak. Ya, 400. Lalu ditambahkan dengan hasil yang selanjutnya. Kita tambahkan semuanya. Hasilnya yaitu 1000 dibagi. Ini 5 ya. Ini salah nulis. Nah, Iya, N-nya, Pak. iya. N-nya 5. 5 dikurangi 4. 1 sama dengan 4. Lah, saya kadang sering typo lah. Misalnya kalian nanti pas lagi baca materi saya, kalau ada yang typo, tanyakan langsung ke WA ya. Terus S-nya standar deviasi yaitu akar 1000 dibagi 4, hasilnya 15,81. Itu untuk standar deviasinya. Lalu setelah kita menghitung standar deviasi dan rata-rata hitung, kita masukkan ke formula atau rumus koefisien variasi, di mana 15,81 dibagi 50 dikali 100.
Untuk koefisien variasinya ada 31,62%. Nah, itu tadi untuk yang misalnya tunggal koefisien variasi untuk data kelompok tunggal. Sekarang untuk data dengan lebih dari satu kelompok. Untuk contohnya, yaitu ada dua jenis bola lampu, di mana ada lampu jenis A dan lampu jenis B. Nah, di sini lampu jenis A itu sudah diambil sampel ya. Misal lampu jenis A itu sampelnya ada 10. Nah, sampel di 10 data tersebut rata-ratanya itu ternyata mampu menyala sebesar 1.500 jam, sedangkan simpangan baku untuk lampu jenis A yaitu 275 jam. Untuk lampu jenis B, itu rata-rata lampu menyalanya yaitu 1.750 jam dengan simpangan baku ini S2 ya. Nah, dengan simpangan baku 300 jam. Lampu mana yang kualitasnya lebih baik? Nah, di sini dapat kita lihat lampu jenis A kita simbolkan dengan KV1 dan lampu jenis B kita simbolkan dengan KV2. Kita masukkan rumus yang tadi, yaitu standar deviasinya 200 atau simpangan baku, standar deviasi atau simpangan bakunya 275 dibagi 1.500, yaitu rata-rata hitung dikali 100%. Untuk lampu jenis B, 300 standar deviasinya dibagi 1.750 untuk rata-ratanya dikali 100%. Hasilnya ternyata lebih besar yang A, 18,3. Namun kita untuk koefisien variasinya, kita lihat yang paling kecil. Di sini koefisien lampu jenis B lebih kecil daripada lampu jenis A, maka kemampuan menyala lampu jenis A lebih bervariasi daripada lampu jenis B dan kemampuan nyala lampu B lebih seragam daripada jenis A. Nah, jadi di sini koefisien variasi untuk suatu data apabila datanya itu koefisien variasinya besar, itu berarti penyebaran datanya, dispersinya itu dia lebih besar, dispersinya lebih besar. Itu berarti kualitasnya kurang bagus karena dispersinya nggak seragam. Misalnya nih, kalau kalian lihat ada pintu ini perumpamaan ya, misal pintu mobil, ketika kita mau ngecek di quality control, kita ngambil 10 pintu mobil. 10 pintu mobil jenis A. Di 10 pintu mobil jenis A ternyata cacatnya itu beragam dan banyak. Beragam dan dia cacatnya, titik-titik cacatnya itu banyak. Sedangkan di pintu mobil jenis B, setelah kita ngambil sampel 10, ternyata cacatnya cuma 1 atau antara 0 sampai 1 dan itu datanya sama di sampel 1 sampai 10. Nah, karena dispersi relatifnya atau koefisien variasi dari B itu lebih kecil karena tingkat tingkat cacatnya lebih kecil, itu berarti kualitasnya kan lebih baik kan ya. Nah, kenapa kita untuk koefisien variasi kita ngambilnya yang paling kecil, di mana dengan koefisien variasi yang kecil ini nilainya berarti jenis atau kualitas datanya itu lebih bagus karena dia seragam. Ada pertanyaan di sini? Lanjut. Oke, saya Lanjut, Pak. Lalu koefisien variasi kuartil. Nah, misal nih kalian itu di soal itu nggak diketahui X bar atau S-nya, cuman kuartilnya atau datanya dan frekuensinya saja. Kalian bisa menggunakan rumus koefisien kuartil, koefisien variasi kuartil. Untuk koefisien variasi kuartil ini, kalian menggunakan nilai kuartil pertama
dan nilai kuartil ketiga. Rumusnya KVQ sama dengan kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama dibagi kuartil ketiga ditambah kuartil pertama. Atau misal kalian menemukan mediannya, median ini nilai tengah. Maka untuk KVQ-nya sama dengan kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama lalu dibagi 2. Ini dikurangi terlebih dahulu baru dibagi 2, lalu dibagi median. Kita coba contohnya di sini untuk koefisien variasi kuartil. Ini ada data yang belum diurutkan, nanti diurutkan terlebih dahulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 data. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Q1 yaitu 42,5. Misal ya, ini untuk kuartil satunya sudah diperoleh yaitu 42,5 dan untuk kuartil 3 ini kuartil 3. Dan kuartil 3-nya yaitu 82,5. Nah, perhitungan kuartil 1 dan kuartil 3 dapat kalian lihat pada materi pertemuan 3 ya, untuk data tidak berkelompok. Lalu setelah ketemu kuartil 1 dan kuartil 3, kita masukkan ke rumus koefisien variasi kuartil. 82,5 yaitu kuartil 3 dikurangi 42,5 yaitu kuartil 1 dibagi 82,5 ditambah 42,5. Hasilnya 40 dibagi 125 sama dengan 0,32. Selain koefisien variasi, di sini ada nilai baku. Salah satu manfaat dari nilai rata-rata dan standar deviasi ialah keduanya dipakai untuk membuat transformasi data yang menghasilkan nilai baku atau skor baku atau nilai standar. Nah, untuk ini salah tulis. Untuk nilai baku, di sini rumusnya adalah ZI, di mana nilai I 1, 2, 3, dan seterusnya, dan XI dikurangi X bar dibagi S. Ini S-nya standar deviasi, X bar-nya rata-rata hitung. Contohnya, nilai rata-rata ujian akhir semester mata kuliah kalkulus di kelas A yaitu 78. Dan untuk simpangan bakunya yaitu 10. Itu nilai kalkulus. Sedangkan untuk mata kuliah bahasa Inggris di kelas itu nilai rata-ratanya 84, simpangan bakunya 18. Nah, di sini Dona memperoleh nilai UAS untuk kalkulus 1 adalah 86 dan untuk bahasa Inggris adalah 92. Ditanyakan bagaimana posisi prestasi Dona di kelas itu. Kita lihat. Kita ketahui rata-rata UAS kalkulus X barnya yaitu 78. Untuk simpangan bakunya 10. Untuk bahasa Inggris X barnya 84. Untuk simpangan bakunya standar deviasinya yaitu 18. Nah, untuk data nilai Dona yang kalkulus atau kita simbolkan dengan X kalkulus 1 itu 86. Sedangkan untuk yang bahasa Inggris itu 92. Kita hitung nilai bakunya di sini. Nah, rumusnya yang tadi ZI sama dengan XI dikurangi X bar dibagi S sama dengan 86 dikurangi 78 dibagi 10. Hasilnya 0,8. Sedangkan untuk bahasa Inggris hasilnya adalah 0,4. Karena nilai Z untuk mata kuliah kalkulus lebih besar daripada bahasa Inggris, yang ini 0,8, maka posisi prestasi Dona lebih baik pada
pada kalkulus daripada bahasa Inggris. Jadi, posisi prestasi Dona lebih baik mengungguli di kalkulus daripada prestasinya di bahasa Inggris. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke chapter selanjutnya? Belum, Pak. Oke. Pak, saya mau tanya. Iya, yang mana? Ini nanti kita kan ngerjain UTS-nya itu pakai Excel-nya kah atau kita perhitungan secara manual? Oh ya, kalian nanti ngerjain di UTS pakai pengerjaan secara manual. Jadi nanti kalian tulis prosesnya. Seperti itu. Nanti pakai ini ya, kalian tulis pakai ballpoint di kertas yang rapi, lalu kalian bisa scan atau foto. Fotonya yang bagusan ya, jangan yang buram. Jadi nanti dicek lagi ketika difoto hasilnya seperti apa nanti di ini ditaruh di Microsoft Word, kalau enggak di PDF, terus kalian cek lagi juga sudah lengkap atau belum. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo? Cukup, Pak. Oke, nanti ketika kalian mengerjakan UTS boleh kok hitung-hitungannya pakai Excel atau enakan pakai Excel sebenarnya daripada pakai kalkulator, tapi ada yang lebih, misalnya kalian lebih mudah pakai kalkulator juga nggak apa-apa pakai kalkulator. Yang penting ketika di lembar jawabannya itu kalian tulis prosesnya, karena saya juga akan melihat proses kalian mendapatkan hasilnya. Nah, di sini untuk kemiringan data, kemiringan distribusi data itu ada 3 teman-teman. Pertama yaitu yang simetri, kedua miring ke kanan atau kemiringan positif. Ini simetri itu kemiringan 0 karena dia berada di tengah-tengah garis. Lalu untuk miring ke kiri atau kemiringan negatif. Nah, di sini untuk kemiringan 0 menunjukkan bahwa letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus adalah berkisar pada satu titik. Jadi nilai rata-rata hitungnya atau X bar sama dengan median dan sama dengan modus. Sedangkan untuk kemiringan positif mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Jadi modusnya lebih kecil daripada rata-rata hitung. Untuk miring negatif atau miring ke kiri, itu mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Jadi nilai modusnya lebih besar daripada rata-rata hitungnya. Dapat dilihat di sini, untuk simetri itu dia berada di satu titik yang sama antara modus, median, dan X-bar. Nah, dia miring ke kanan apabila modusnya lebih kecil daripada median, dan di mana median juga lebih kecil daripada rata-rata hitung. Sedangkan kalau miring ke kiri, dia rata-rata hitungnya rata-rata hitungnya lebih kecil daripada median, dan mediannya itu lebih kecil daripada modus. Jadi modusnya itu yang paling besar. Untuk distribusi kemiringan data, ini ada rumusnya, yaitu menggunakan rumus Pearson. Rumus Pearson ini juga, Pearson juga pernah membuat rumus untuk rumus, kalau nggak salah, uji reliabilitas atau uji validitas. Untuk kemiringan data di sini, alfa sama dengan X bar dikurangi modus dibagi dengan S. Modus apa teman-teman? Modus adalah nilai yang sering muncul, Pak. Iya, nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Nah, kalau nilai median, nilai tengah ya. Ini rumus apabila nanti yang diketahui modusnya. Nah, kalau ini adalah rumus yang dipakai apabila kalian mengetahui nilai mediannya.
Untuk kemiringan data di sini dikatakan data itu simetri apabila nilai alfanya sama dengan 0 atau mendekati 0. Nah, bila alfa bertanda negatif, maka distribusi data miring ke kiri atau kemiringan negatif. Bila alfanya bertanda positif, maka distribusi data miring ke kanan atau kemiringan positif. Ini rumus momen untuk data tidak berkelompok atau alfa 3 sama dengan sigma x min x bar pangkat 3 dibagi n kali s pangkat 3. Sedangkan untuk data berkelompok itu nanti ada frekuensinya. Nah, alfa 3 sama dengan sigma f kali x min x bar pangkat 3 dibagi sigma f s pangkat 3. Atau ini. Cuman yang paling yang saya gunakan sih ini. Yang rumus ini. Ini rumus menggunakan kode U. Di sini juga ada rumus Bowley untuk mencari alfa. Nanti mungkin ditanyakan kalian disuruh pakai rumus yang mana, rumus Pearson, apakah rumus Momen, atau rumus Bowley. Di sini untuk rumus Bowley itu kita harus mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Untuk rumus Bowley, alfa sama dengan Q3 ditambah Q1 min Q2 dibagi Q3 min Q1. Kita coba langsung ke sini untuk data yang tidak berkelompok. Tentukanlah derajat kemiringan dan jenisnya dari data berikut, yaitu 8, 8, 3, 5, 4, 9, 4, 6, 8, 10. Jadi ketika kalian lihat soal, dilihat dulu sudah urut atau belum. Kalau belum, kalian urutkan terlebih dahulu. Di sini ada 10 data. Nah, kita cari rata-rata hitungnya terlebih dahulu. Nah, di sini didapatkan rata-rata hitungnya yaitu 6,5. Lalu kita cari mediannya. Mediannya itu ada di tengah-tengah antara nilai ke-5 dan nilai ke-6. Berarti 6 tambah 8 dibagi 2. Hasilnya 7. Untuk modusnya, nilai terbanyak di sini dapat dilihat nilai yang paling banyak keluar adalah nilai 8. Nilai modusnya 8. Lalu kita cari nilai x min x bar kuadrat. Nah, di sini x-nya yang diketahui 3 dikurangi x barnya 6,5 dikuadratkan. 3 dikurangi 6,5 kuadrat hasilnya 12,25. Dan seterusnya sampai ke data yang ke-10. Setelah itu kita cari sigma x-nya, yaitu nilai keseluruhan dari data x itu 65 dan sigma x min x bar kuadrat itu 52,5. Ketika kalian nanti mau mengerjakan soal UTS misalnya, walaupun itu open book, itu mending kalian belajar dulu deh. Belajar, dicek dulu perhitungannya. Misal kalian menghitung ini, itu hitungannya sudah benar belum ya? Misalnya kalian cek dulu 3 dikurangi 6,5, lalu dikuadratkan, benar nggak ya hasilnya 12,25. Oh, ternyata sama dengan hitungan kalian, berarti kalian sudah benar menghitung. Nah, biasanya kan takutnya kalau kalian itu menghitungnya ada yang salah. Misalnya kalian memang lihatnya x min x bar kuadrat seperti ini, tapi kalian mungkin yang dikuadratkan
6,5. Jadi kayak 3 min 6,5 dikuadratkan terlebih dahulu, kan nanti hasilnya akan beda. Nah, itu kenapa kalian perlu belajar sebelum memastikan asumsi kalian terhadap suatu perhitungan dengan contoh soal dan jawabannya. Jadi untuk menyamakan perspektif kalian dengan yang seharusnya. Nah, kita lanjut yang ada di sini. Jadi tadi sudah ketemu ya sigma x-nya dan sigma x min x bar kuadrat. Ini kuadrat, angka 2-nya harusnya di atas. Itu setelah ketemu, kita masukkan ke rumus standar deviasi. Jadi akar 52,5 dibagi 9. 9 itu hasilnya dari 10 kurangi 1. Banyaknya data 10 dikurangi 1 hasilnya 9. 52,5 dibagi 9 di akar hasilnya 2,42. Nah, setelah ketemu X barnya, standar deviasinya, dan modusnya, kita baru memasukkan ke derajat kemiringan distribusi data menggunakan rumus Pearson. Sini alfa sama dengan 6,5 dikurangi 8 dibagi 2,42 hasilnya min 0,62. Jangan lupa ketika kalian mengerjakan pekerjaan atau perhitungan yang dia itu membutuhkan suatu kesimpulan atau penjelasan, kalian tulis penjelasannya di akhir. Jadi tidak hanya nilai perhitungannya. Misal penjelasannya di sini itu karena alfanya negatif, maka distribusi data miring ke kiri. Itu. Ada pertanyaan? Halo? Kalau nggak ada, saya Belum, lanjut. Pak. Ya, lanjut. Oke, di sini tadi kan baru kelompok data untuk data tidak berkelompok. Nah, sekarang untuk data berkelompok, itu ada berat badan dan frekuensi, di mana berat badan ini ada 5 kelas interval. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus dengan kode U. Di sini untuk berat badan, frekuensinya, total frekuensinya ada 100. Lalu kita cari nilai tengahnya. Nilai tengah dari setiap interval. Di sini, kalau di sini gampang kan ya, karena setiap interval itu cuma ada 3 nilai data, 61 dan 62, berarti nilai tengahnya 61. Nah, misalnya dia intervalnya atau lebar kelasnya banyak, pakai rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Setelah nilai tengahnya sudah ketemu, lalu kita membuat nilai untuk kode U, di mana pertama kali kalian harus menentukan di mana letak titik nolnya. Misalnya, di sini saya akan meletakkan titik nol di kelas ketiga. Maka untuk nilai negatif saya akan tarik ke atas, yaitu min 1, min 2, dan seterusnya. Misalnya masih ada nilai di atasnya. Lalu untuk nilai positifnya saya tarik ke bawah, yaitu nilai 1, 2, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cari nilai F frekuensi dikalikan nilai kode U, yaitu min 2 dikali 5, min 10, dan seterusnya. Lalu saya juga mencari nilai untuk frekuensi dikalikan U kuadrat. Ini U kuadrat ya. Nah, nilai U pangkat 2. F frekuensinya yaitu 5 dikali U pangkat 2. Berarti min 2 pangkat 2 yaitu 4. 4 kali 5 kan 20 hasilnya. Lalu F dikali U pangkat 3. U pangkat 3 berarti min 2 pangkat 3. Yaitu 8. Min 8. Min 8 dikali 5 hasilnya min 40. Dan juga F untuk U pangkat 4.
FU pangkat 4 min 2 pangkat 4 berapa, teman-teman? Tiga Halo? dua, Bang. Berapa? 32. 32. 32 apa 16? 16, Pak. 16, Pak. Iya, 16 ya. 16 dikali 5 hasilnya 80. Dan kalian drag ke bawah, jangan lupa kita cari sigmanya atau jumlah keseluruhan dari tabel FU, FU pangkat 2, FU pangkat 3, FU pangkat 4. Ini sigmanya. Oke. Untuk sigma FU kita dapat 15, sigma FU pangkat 2 97, sigma FU pangkat 3 33, sigma FU pangkat 4 253. Setelah itu kita cari nilai standar deviasi menggunakan rumus kode U. Di mana di sini ada C. C itu apa kemarin? Lebar kelas. Oke, benar, lebar kelas. Lebar kelas dikali akar N sigma FU kuadrat. Nah, sigma FU kuadrat berarti yang ini 97 dikurangi sigma FU 15 dikuadratkan dibagi N min 1, di mana N ini adalah banyaknya keseluruhan data yaitu 100 atau sigma F. Nah, 3 dikali akar 100 kali 97 dikurangi 15 kuadrat dibagi 100 kali 100 min 1. Hasilnya 2,93. Setelah kita menemukan nilai S, baru kita bisa memasukkan ke rumus kemiringan distribusi data atau alfa 3. Sama dengan C pangkat 3 dibagi S pangkat 3 dikali sigma FU pangkat 3, yang ini 33 dibagi N dikurangi 3 kali sigma FU pangkat 2 97 dibagi N dikali sigma FU dibagi N ditambah 2 sigma FU dibagi N pangkat 3. Hasilnya min 0,107. Karena derajat kemiringan distribusi data tersebut negatif, maka distribusi data miring ke kiri. Di sini ada pertanyaan. Pak mau bertanya, itu yang tadi data yang ada UU-nya, Pak, ke atas. Iya, di sini. Itu kan kelasnya ada 5, nentuin U yang nolnya kan gampang ya. Nah, kalau kelasnya itu genap, misal ada 6, Ada 6 misal di bawahnya ya. Di sini misal ada iya. ya. Berarti min 2, min 1, 0, 1, 2, sini 3. Oh, berarti Iya. tadi yang nolnya bebas. Ya, Kalau misal yang atas -3, -1, 0, 1, 2 boleh? boleh. Oh, ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terus kita masuk. Udah ada yang mau tanya lagi? Gimana? Nggak ada. Kita lanjut ya. Di keruncingan distribusi data. Tadi miring, sekarang runcing. Bedanya apa? Kalau kemiringan itu kita lihat secara, ya kalau mendatar itu horizontal apa vertikal, teman-teman? Halo? Horizontal, Bang. Horizontal, mendatar itu horizontal ya. Jadi kemiringan data itu kita lihat secara horizontal, antara dia miring ke kiri atau ke kanan. Sedangkan kalau keruncingan itu kita lihat secara vertikal. Apakah dia ke atas atau apakah dia runcing karena dia itu ke atas atau ke bawah, agak datar. Nah, di sini ada 3 jenis juga seperti yang tadi. Di
Di sini untuk peruncingan distribusi data itu ada leptokurtis atau distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Bentar, ada yang belum di-mute ya. Ibnu untuk di-mute dulu. Mungkin. Oke, kita lanjut. Oke, di sini leptokurtis distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Solancip. Mesokurtis adalah distribusi data yang puncaknya normal, tidak terlalu runcing, atau dikatakan puncaknya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Sedangkan untuk platykurtis, itu distribusi data yang puncaknya terlalu rendah atau terlalu datar. Gambarnya seperti ini. Ini nggak usah diperhatikan dulu. Nah, leptokurtis ini yang lancip, mesokurtis itu dia kurvanya normal atau berdistribusi normal biasanya, dan untuk platykurtis ini dia lebih datar. Nah, untuk data tidak berkelompok, kita pakainya, jadi yang tadi itu untuk kemiringan data itu alfa atau alfa 3. Nah, untuk data untuk keruncingan itu alfa 4. Nah, untuk tidak berkelompok, rumusnya sigma X min X bar pangkat 4 dibagi N kali S pangkat 4. Nah, sedangkan untuk data berkelompok itu ada frekuensinya. Jadi sigma F X min X bar pangkat 4 dibagi N kali S pangkat 4. Nah, nanti kita bisa pakai rumus ini untuk perhitungan dengan kode U. Nah, kalau di kemiringan data kita cuman sampai ke FU pangkat 3, kalau di keruncingan data kita pakai FU pangkat 4. Di mana C pangkat 4 dibagi S pangkat 4 dikali sigma FU pangkat 4 dibagi N dikurangi 4. Sigma dikali sigma FU pangkat 3 dibagi N dikali sigma FU dibagi N ditambah 6 sigma FU pangkat 2 dibagi N kali sigma FU dibagi N pangkat 2 min 3 sigma FU dibagi N pangkat 4. Nah, untuk mengetahui apakah dia mesokurtis, leptokurtis atau platykurtis, yaitu dengan koefisien kurtosis atau keruncingan dengan standarnya 3, di mana jika alfanya 4 sama dengan 3, maka keruncingan data tersebut disebut mesokurtis, sedangkan apabila lebih dari 3 disebut leptokurtis, atau dia runcing, atau tajam. Lalu, apabila kurang dari 3, maka keruncingan distribusi data tersebut disebut platykurtis, atau dia datar atau rendah. Cara lain untuk menghitung keruncingan distribusi data yaitu dengan menggunakan persentil dan jangkauan kuartil. Jadi di sini K, CK per P90 dikurangi P10. Sama dengan setengah kali kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama dibagi persentil 90 dikurangi persentil 10. Kita langsung coba ke data berkelompok. Nah, ini seperti yang tadi ya, sama datanya yang saya pakai. Di sini kita hitung sampai frekuensi dikali U pangkat 4. Untuk standar deviasinya sama, rumusnya seperti yang tadi, yang menggunakan kode U, hasilnya yaitu 2,93. Nah, yang beda ini nanti di rumus keruncingannya, itu alfa 4. Nah, setelah kita hitung semuanya, kita kan dapat dari nilai-nilai ini. Ini kalau kalian hitung pakai Excel akan lebih cepat. Nah, nilai-nilai ini yang akan kita gunakan.
Kita masukkan ke rumus, hasilnya seperti ini. Ternyata untuk keruncingan datanya itu nilainya positif dan lebih kecil dari 3. Karena nilainya alfa 4 lebih kecil dari 3, maka derajat keruncingan distribusi datanya disebut Platy-Kurtis. Dia bentuknya akan datar atau rendah. Dari sini ada pertanyaan. Belum? Halo? Mau nanya Pak, Iya, yang mana? itu rumusnya emang banyak kayak gitu ya Pak? Iya. Heeh. Soalnya kalau buat diingat-ingat juga susah kalau kayak gitu. Iya sih, makanya saya kalau untuk perhitungan open book. Jadi kalian bisa lihat rumusnya. Cuman kalau kalian kepingin nginget rumusnya juga bisa sih, ya effort orang kan ya. Cuman yang penting kita teknik industri kan ya, bukan orang matematika atau bukan orang jurusan kalkulus, kayak jurusan sains. Itu tidak usah dihafalkan sih kalau saya, yang penting implementasinya itu seperti apa buat kasus, misalnya implementasinya hasilnya kita ngambil atau menganalisis, kita ngambil hasilnya lalu dianalisis itu kita tahu. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita masuk ke regresi dan korelasi. Nah, di regresi dan korelasi ini kebanyakan akan dipakai untuk studi kasus ketika kita ingin mencari hubungan antara variabel satu dan variabel yang lain misalnya. Nah, di sini saya langsung contoh ya. Ada yang tahu variabel itu apa? Atau ada yang pernah ketemu tentang variabel sebelumnya? Sekarang kalian semester 3 berarti. Semester 2, semester 1, ada yang pernah bertemu variabel itu apa? Halo? Variabelnya yang pengertian biasa sih Pak, kayak variabel bebas gitu-gitu. Iya, ada itu variabel bebas itu seperti apa? Variabel yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi gitu. Jadi ada variabel terikat, variabel bebas gitu. Itu kemarin Pengaruhnya itu yang ketemu di mata kuliah apa? Atau baca sendiri? di ergonomi juga ada sih variabel-variabel yang kemarin suruh itu nge-review jurnal. Tapi kalau variabel kan sejak SMA udah ada kalau di praktikum gitu, Pak. Oh, berarti udah pada tahu variabel, insya Allah ya. Oke, jadi di sini tuh variabel itu sering kita pakai untuk penelitian yang bersifat kuantitatif, teman-teman. Kenapa? Karena variabel itu merupakan konsep yang mempunyai variasi ukuran. Misalnya di sini kan contohnya ada variabel permintaan. Ya, yang saya biru-biru ini kan sebenarnya suatu konsep kan ya. Suatu konsep. Kenapa dia konsep itu dinamakan variabel? Karena permintaan, harga produk, pendapatan, hasil penjualan, dan iklan itu sesuatu yang dapat kita ukur. Nah, di sini untuk variabel, misal nih, permintaan terhadap suatu produk berhubungan dengan harga produk dan sebaliknya. Harga suatu produk ditentukan juga oleh banyaknya permintaan terhadap produk tersebut. Jadi di kasus yang pertama ini, dia mempunyai hubungan timbal balik. Kenapa timbal balik? Karena ketika variabel permintaan itu tinggi, dia dapat mempengaruhi variabel harga produk yang mungkin dengan permintaan tinggi, harga produk dapat ikut
tinggi juga. Sedangkan apabila harga produknya tinggi, mungkin permintaannya juga ikut tinggi. Jadi harga produk itu dapat mempengaruhi permintaan. Juga permintaan dapat mempengaruhi harga produk. Misal harga produknya tinggi, permintaan bisa turun. Itu juga bisa. Di sini kita akan mengenal yang namanya variabel independen atau yang tadi disebutkan Akluna itu variabel bebas. Lalu ada variabel dependen atau variabel terikat. Kalau variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi, misalnya permintaan mempengaruhi harga produk. Berarti permintaan itu variabel bebas. Nah, harga produk ini dipengaruhi permintaan, berarti harga produknya itu variabel terikat atau dependen. Nah, ada kasus di mana variabelnya itu tidak mempunyai hubungan timbal balik seperti yang kasus pertama. Jadi di sini yang permintaan itu hanya dapat mempengaruhi variabel pendapatan. Tapi pendapatan itu tidak mempengaruhi variabel permintaan misalnya. Nah, itu hubungan yang simetris. Hanya permintaan yang mempengaruhi pendapatan. Tapi seringnya kalau kita lihat di kasus nyatanya itu permintaan yang dipengaruhi. Jadi pendapatan itu mempengaruhi permintaan. Di sini ketika kita mempunyai pendapatan yang besar, otomatis konsumsi atau permintaan kita terhadap suatu barang juga lebih tinggi. Selain itu juga kualitas dari permintaan kita juga semakin tinggi. Misalnya, ketika pendapatan kita tinggi, kita ingin barang yang lebih bagus. Nah, itu bisa. Karena kita punya uang, kita punya dana untuk membeli produk tersebut. Nah, di sini untuk kasus ketiga, contoh ketiga yaitu hasil penjualan produk satu perusahaan ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan perusahaan tersebut dalam mengiklankan produk. Semakin bagus kualitas iklan produk, misalnya, dia akan meningkatkan hasil penjualan. Berarti kualitas iklan produk ini merupakan variabel independen yang mempengaruhi variabel hasil penjualan. Ada dua hal yang perlu diukur dan dianalisis, yaitu bagaimana persamaan matematis yang menghubungkan hubungan di antara dua kejadian tersebut. Jadi analisis di sini, analisis regresi untuk membuat persamaan matematis yang merepresentasikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi analisis regresi itu ada dua, analisis regresi berganda dan analisis regresi sederhana. Namun kita di sini akan membahas analisis regresi yang sederhana saja. Lalu analisis korelasi di sini untuk mengetahui kekuatan dan keeratan hubungan antara dua kejadian tersebut. Di sini ada grafiknya untuk analisis regresi untuk variabel X dan variabel Y. Apabila dia positif dan linear, dia akan menanjak ke atas dan garisnya lurus. Apabila dia negatif dan linear, dia akan ke bawah dan garisnya lurus. Kalau linear itu lurus ya teman-teman. Nah, kalau dia non-linear, garisnya tidak akan membentuk garis lurus, tapi belok. Nah, dia ke bawah karena dia negatif. Lalu, apabila dia tidak berhubungan, tidak mempunyai hubungan, dia akan terpercar seperti ini kalau di grafik. Jadi kita akan sulit untuk mengetahui karakteristik dari data tersebut. Nah, di sini
Untuk variabel bebas dan variabel tidak bebas, untuk matematisnya, rumus matematisnya akan disimbolkan dengan simbol X untuk variabel bebas dan Y untuk variabel tidak bebas. Y-nya ada di sini. Untuk persamaan umum regresi linear itu Y topi. Jadi apabila nilai X-nya ini berubah, nilai Y-nya akan terpengaruh oleh nilai X juga ikut berubah. Nah, untuk nilai A dan B di sini disebut koefisien regresi. Koefisien regresi itu nilainya tetap di sini. Nanti yang berubah itu X-nya yang akan mempengaruhi nilai Y. Di sini ada rumus untuk mengetahui atau mencari persamaan analisis regresi. Kok saya seringnya pakainya yang ini karena lebih pendek daripada yang atas. Yang bawah ini yang sering saya pakai. Nah, yaitu kita cari nilai koefisien B-nya terlebih dahulu dengan rumus N kali sigma XY min sigma X sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Setelah nilai B ketemu, lalu kita cari nilai A, yaitu dengan rumus sigma Y dibagi N dikurangi B, dimasukkan ke sini. Nilai B yang ini. Nah, B dikali sigma X dibagi N. Untuk analisis regresi, kita akan mengenal yang namanya kesalahan baku penaksiran. Kenapa ada kesalahan baku penaksiran? Karena pada analisis regresi ini kita bisa menaksirkan suatu nilai. Kita biasanya bisa menaksirkan nilai Y. Nah, karena namanya penaksiran, pasti ada errornya. Nah, error of estimate dari nilai Y ini itu dirumuskan dengan S, Y, Y, X topi sama dengan akar sigma Y min Y topi kuadrat dibagi N. Atau pakai rumus yang ini. S atau kesalahan baku error of estimate sama dengan akar sigma Y kuadrat min A sigma Y min B sigma XY dibagi N. Saya bagikan dulu ya, kalian nanti absensi sendiri-sendiri di LMS. Ini saya sharekan presensinya. Ada yang tanya berapa soal, Pak? Soal untuk ujian. Belum tahu, saya juga belum bikin. Ya nanti kalau udah dibikin, kalian akan tahu. Itu passwordnya jangan lupa. Ketika kalian presensi, kalian cek kembali apakah sudah terekam atau belum, apakah sudah terekod atau belum presensinya. Angkanya jangan jelek-jelek. Emang angka jelek-jelek kayak apa sih? Yang banyak-banyak komanya gitu ya. Biasanya males kalau ngitung-ngitung yang terlalu banyak komanya atau desimal ya. Ya nanti dilihatlah, insya Allah angkanya enak-enak buat dihitung. Yang penting kalian tahu bagaimana cara mengaplikasikan rumusnya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke soal. Di sini kemarin saya waktu bikin ini agak salah sih. Ini agak kebalik nilainya, harusnya yang 155 itu jadi tinggi badan, yang 70 itu jadi berat badan. Karena udah terlanjur kebalik ya, kita hitung aja dengan nilai-nilai yang ada di sini.
Oke, di sini misalnya ada tinggi badan dan berat badan. Nah, tinggi badan itu telah diketahui bahwa dia itu variabel bebas, tinggi badan itu variabel bebas atau X, dan berat badan itu variabel terikat atau Y. Nah, di sini untuk tinggi badan ada 70 sampai 68, ini ada 12 data kalau nggak salah. Terus berat badannya 155 sampai 152. Besok di soal nilai apakah variabel ini variabel bebas atau variabel ini variabel tidak bebas itu di soal belum diketahui. Jadi di soal itu nanti kalian ditanyakan mana yang variabel terikat, mana yang variabel bebas. Nah, kalian analisis sendiri. Kalau realitanya, kalau di kasus nyata, apakah dia itu misal pendapatan dan permintaan yang tadi, apakah pendapatan itu variabel bebas? Apakah permintaan yang variabel bebas itu kalian lihat kembali di kenyataannya, itu menurut logika, make sense. Kalau pendapatan itu pendapatan dan pengeluaran, misal pendapatannya itu tinggi, otomatis pengeluarannya tinggi misalnya. Berarti pendapatannya itu variabel yang mempengaruhi variabel pengeluaran. Karena apabila ketika kalian menganalisis apakah itu variabel X atau variabel Y-nya itu kebalik atau salah, nanti perhitungan ke belakang-belakangnya juga akan salah. Di sini kita disuruh untuk menentukan persamaan regresinya dan kesalahan baku penaksiran Y. Di sini berat badan dipengaruhi oleh tinggi badan. Kita jumlahkan seluruh datanya untuk X. Jadi sigma X, di sini diketahui 802 untuk berat badan atau Y, data Y. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya sigma Y sama dengan 1850. Ya, kalau di Excel kalian pilih fungsi sama dengan sum, lalu kalian blok data yang ingin kalian jumlahkan semuanya. Lalu setelah itu cari nilai X kuadrat, yaitu 70 kuadrat sama dengan 4900, dan seterusnya. Dan kalian cari nilai Y kuadratnya, yaitu 155 kuadrat atau 24.000, hasilnya 24.025. Dan seterusnya. Lalu kalian jumlahkan semuanya, sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Lalu ini X dan Y di sini adalah hasil perkalian dari nilai X dan nilai Y. Di sini 70 dikali 155 hasilnya 10.850. Lalu kalian jumlahkan semuanya, hasilnya jadi sigma XY 124.258. Nah, koefisien korelasi regresinya. Nah, koefisien B, kalian cari pakai rumus ini. Ini kan sudah diketahui kan ya, sigma X-Y-nya berapa. Nah, ini sigma X juga udah diketahui, sigma Y sudah diketahui, sigma X kuadrat sudah ada. Sigma X dikuadratkan juga udah ada, sigma X kan ini kan udah ada. Lalu kalian masukkan nilainya, hasilnya di sini B-nya 3,22. Sedangkan untuk nilai A sigma Y-nya sudah ada. Kalian tinggal masukkan nilai-nilainya, langsung ketemunya min 61,04. Lalu kita masukkan ke persamaan regresi. Ini persamaan regresi ini yang ada di atas tadi, yaitu ini Y A plus DX, di mana A-nya min 61,04 ditambah B-nya 3,22 kali X. Nanti mungkin ada pertanyaan, kan di sini 70, 63, 72, 60, bla 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 kan udah diketahui.
Bagaimana dengan tinggi badan 77, berapa berat badannya? Lah nanti dicari, berarti nilai X 77 misalnya 77. 77 X-nya berarti dimasukkan sini. Berarti min 61,04 ditambah 3,22 kali 77. Hasilnya berapa? Halo? Hasilnya berapa? Sudah? Berapa? 0,2090909099 Pak. 0, ya? Ya. Masa sih 0, kayaknya bukan 0, deh. Coba dicek lagi. Nah, ini yang 77 dikali 3,22 terlebih Oh dahulu, iya, baru di 247,94 Pak. 247,94. Ya. 186,9. Oh, langsung semuanya. Itu dikalinya aja baru Pak. Oh, ya, sekitar 100-an ya. 180-an gitu. Hmm. Nanti kalian lihat, misal ya, kalian ingin ngecek hasilnya, kalian lihat di data Y-nya. Data Y-nya itu sekitar berapa sih? Karakteristiknya seperti apa? Oh, karakteristiknya misal data di sini 150-an misalnya lah. Kalian pas lagi ngitung di sini misalnya hasilnya ini hasilnya itu kan ini kan 77 masih seragam kan ya di sini untuk data tinggi badan 77 kan masih seragam dengan data-data yang udah ada. Kita cek hasilnya mungkin sekitar 180-an. Oh, ternyata 180-an itu masih seragam dengan masih kelihatan seragam dengan data-data Y yang udah ada. Berarti insya Allah itu hasilnya benar. Tapi kalau dia terlalu jauh kayak seperti tadi 0,6 misalnya, jauh nggak? Kayak outlier, dia beda dari yang lainnya, itu baru dipertanyakan, dicek lagi hasilnya. Nah, di sini ada pertanyaan belum? Kalau belum, saya lanjut ya. Kesalahan baku dari penaksiran. Kita akan nyari kesalahan baku dari penaksiran, rumusnya ini. Yaitu SY topi X sama dengan akar sigma Y min sigma Y min Y topi Pak di kuadrat pangkat 2 dibagi N. Nah, kita cari Y topinya ini. Y topinya ini dapat dari mana? Rumusnya mana sih Y topi ini? Y topi ini untuk kasus kita yang tadi tinggi badan dan berat badan, Y topi itu rumusnya berarti pakai yang ini yang sudah kalian temuin. Y topi kan A plus BX. Nah, karena Y topinya kasusnya buat berat badan dan tinggi badan, berarti kita pakai Y topi min 61,04 ditambah 3,22 X. Nah, di sini X-nya, Y-nya sudah ketemu. Berarti kita tinggal nyari Y topi. Y topi berarti di sini 70 kan ya. Nah, 70 kita masukin ke sini. Min 61,04 ditambah 3,22 kali 70. Hasilnya berapa? Di sini misalnya 164,4. Untuk 63 juga sama, nanti dimasukkan ke rumus yang ada di sini. Min 61,04 ditambah 3,22 dikali 60. Hasilnya 63. Hasilnya 141,8 dan seterusnya. Ini kalau pakai Excel enak, tinggal drag ke samping ketemu. Nah, setelah Y topinya ketemu hasilnya, lalu kita masukkan nilai Y min Y topi kuadrat.
Y itu 155 dikurangi 164,4 dikuadratkan, hasilnya 87,6. Nah, tinggal didrak ke samping hasilnya. Nah, sigma Y min Y kuadrat, sigma Y min Y topi kuadrat itu adalah hasil dari penjumlahan seluruh nilai Y min Y topi kuadrat. Di sini hasilnya 677,8. Nah, ini N itu banyaknya data ada 12, berarti kesalahan baku penaksiran sama dengan akar 677,8 dibagi 12, sama dengan 7,52. Nah, di sini ada pertanyaan, teman-teman. Belum? Lanjut, Pak. Pak, berarti kalau pas UTS besok Mm-mm. itu jawabannya tabel-tabel banyak itu juga digambar kayak gitu ya, Pak ya? Iya, cuman nanti datanya yang saya berikan nggak sebanyak kayak kemarin kalian ngerjain di Excel ya, mungkin. Ya, Pak. Makasih, Pak. Iya, cuman kalau prosesnya data-data yang ini kalian nanti dituliskan. Biar saya ketika ngoreksi juga lebih enak. Baik, Pak. Ya, kita masuk ke koefisien korelasi. Di sini kita akan melihat hubungan antara variabelnya. Nah, di sini, oh ya, nanti akan saya kasih soal-soal latihan ya. Soal-soal latihan itu adalah soal-soal yang mungkin mirip dengan yang kalian akan kerjakan di UTS. Jadi, kalian belajar pakai soal-soal itu ya. Jadi ketika UTS kalian mungkin akan lebih enak ngerjainnya, lebih cepat lah setidaknya karena kan sudah ada gambaran. Di sini Maaf, Pak. ya Nanti sama jawabannya juga kan, Pak? enggak sama jawabannya, kalian ini sendiri. Oh, enggak kan maksudnya biar tahu salahnya di mana gitu, Pak. Kalau Oh nggak ada ya, jawabannya kan susah ngebandinginnya. gitu ya. Nanti kalian tanyain aja, kalau kalian udah ngitung tanyain ke saya jawabannya benar enggak. Gitu aja ya. Oh, baik, Pak. Oke. Di sini koefisien korelasi untuk rumusnya R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat min X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Nah, nanti kalian cari sigma X sigma Y-nya, sigma XY, sigma X sigma Y, seperti yang tadi, sigma X kuadrat, X. Ini sigma X ya, ini sigma X. Aduh, ini tipe lagi, sigma X. Nanti saya benerin dulu deh sebelum saya share. Terus kali N kali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Itu rumusnya. Di sini, jika nilai R atau koefisien korelasinya antara 0,9 dan 1, atau negatif 1 sampai min, atau negatif 1 sampai negatif 0,9, artinya hubungannya sangat kuat. Apakah dia sangat kuat positif? Apakah dia sangat kuat negatif? Lalu di sini apabila R-nya antara 7 sampai 0,7 sampai 0,9 atau min 0,9 sampai min 0,7, artinya hubungannya kuat. Dan seterusnya ada sangat kuat, kuat, moderat, lemah, dan sangat lemah. Nah, di sini nanti kalian lihat apakah dia masuk ke yang positif atau yang negatif, dan apakah hubungannya kuat atau lemah. Kita pakai data yang tadi ya teman-teman. Sudah pada absen?
Halo, sudah ya? Enggak usah Sudah, Pak. iya, Udah, enggak usah. Belum, Pak. Pak. Saya belum presensi, Pak. Presensi ya, kalau nanti ada yang kendala sama presensinya atau kehabisan waktu, nanti WA saya aja. Ini pakai data yang tadi saya. Data tadi kan sudah ketemu ya, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ketemu. Sigma X-nya 802, sigma Y-nya 1850, sigma X kuadratnya 53.792, sigma Y kuadratnya 287.868, sigma XY-nya 124.258. Lah, kalian tinggal masukin ke rumus ini semuanya. Dicek satu-satu. Ternyata hasil R-nya yaitu 0,8. Berarti hubungan positif yang kuat karena nilainya antara nilai positif 0,7 sampai 0,9. Hubungan positif yang kuat antara tinggi badan mahasiswa dengan berat badan mahasiswa. Jangan lupa kalian untuk menuliskan kesimpulannya ya, jangan hanya angkanya saja. Besok. Dari sini ada pertanyaan. Untuk pertemuan kesimpulannya berarti ada kata-katanya atau cuma angka gitu, Pak? Berarti ada sama kata-kata ya? kata-kata ya kayak gini, kayak dicontoh. Iya, Pak. Oke, kan kita kan engineer kan ya, jadi jangan hanya angka aja, ada kesimpulannya yang menjelaskan. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita pertemuannya sampai ini saja. Nggak ada tugas, jadi kalian bisa mungkin mengerjakan tugas yang lain. Banyak tugas nggak sih sebenarnya kalau sekarang ini? Banyak, Pak. Hari Ya, ini Pak, kuliah kemarin apa libur, aja? udah libur. Libur terus pada ngasih tugas gitu ya? Iya, banyak tugas, Pak. Dari pagi, Pak, hari ini. Dari tadi Hari ini pagi. 3 matkul, Pak. Apa aja? Pertama, CRM, apa sih ya? psikologi, sama Pertama yang Bu Atik. ini. Oh ya, Oh. CRM. Terus kedua psikologi. Yang ketiga sama ini, Pak. Oke. CRM, Customer Relationship Management ya? Iya, Pak, betul. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak, akan saya tutup. Nggak ada. Ini saya record. Nanti, ya, halo? Nggak ada. Kalau nggak ada, sebentar. Saya lihat dulu di chat. Pusing plus-plus, Pak. Ya, gitu. Engineer itu pusingnya banyak ya. Soalnya kita kan harus ngitung macam-macam dulu, jujur. Saya cerita dikit aja ya. Dulu itu saya teknik industri. Saya pernah coba tes untuk yang melanjutkan pekerjaan saya di Jepang itu tesnya seperti apa? Tesnya kayak mekanika teknik. Kalian udah dapat mekanika teknik belum? Belum, Pak. Belum. Belum. Ceritanya banyak juga nggak apa-apa, Pak. Jadi karena kita engineer kan ya, kita teknik industri. Kalau industri itu kan keturunan dari mesin kan ya. Nah, di mekanika teknik itu nanti kalian akan bertemu lebih ke rumus-rumusnya ke fisika. Ada yang suka fisika dulu waktu SMA? Hendra, Pak. Nah, dulu itu Enggak, Pak, enggak. mekanika teknik itu Hendra pintar, rumusnya Pak. Fisika, Pak. lebih ke fisika ya. Kayak ngitung apa tekanan, kekokohan, dan mirip-mirip sipil sih, tapi nggak serumit sipil. Nah, dulu itu saya itu waktu tes itu kayak gitu, tesnya itu lihat tekanannya itu berapa, terus
nentuin sudut-sudut sin kostan kayak gitu-gitu. Memang itu sih anak industri, kecuali ketika kalian besok kerja, kalian itu ngelamarnya untuk bagian-bagian manajemen. Jadi industri itu luas, kalian bisa masuk ke manajemen, kalian bisa masuk ke marketing, kalian bisa masuk ke HRD, atau kalian di engineer-nya, di proses produksi, bisa masuk ke inventory, bisa masuk ke mana lagi, distribusi, distributor, dan lain sebagainya. Yang penting kalau untuk anak industri, karena ininya luas banget, ilmunya luas sekali, kalian itu leadership-nya itu ditingkatkan. Kita lulusan industri, pengalaman saya lulus di industri itu, saya itu setelah lulus, keterima kan dulu di LG Innotech Cikarang, itu langsung ditempatkan jadi supervisor. Karena saya lulusannya S1. Lulusan S1 biasanya level-level supervisor. Supervisor itu kan otomatis dia itu punya bawahan kan ya, karena dia memonitor, kita memonitor kalau saya di manufaktur dulu itu memonitor operator bukan operator secara langsung, memonitor jalannya produksi. Karena memonitor jalannya produksi juga, kita itu bawahannya itu ya kepala produksi. Jadi apakah misal produksinya keluar 300 padahal harusnya 400. Terus, halo, ada yang mau tanya? Misal 400 berarti kurang 100 kan ya. Berarti kita tanyakan ke kepala produksinya kenapa kurang 100. Nah, karena kita supervisor, kita harus punya leadership yang bagus. Industri sih gitu. Sering juga masuk ke manajemen. Yang tadi di Jepang gimana Pak? Dulu waktu saya di Jepang itu, saya itu tes ya. Dulu tesnya di UGM. Saya dulu bukan ini mahasiswa UGM, tapi saya nyoba-nyoba ikut tes di UGM, terus lolos. Nah, itu proyek. Jadi saya itu di-hire karena proyek. Nah, proyek dulu itu suruh bikin replika dari molding. Molding itu cetakan untuk membuat kap mobil. Cetakan untuk membuat kap mobil. Saya bikin replikanya. Nah, dari awal itu dari desain, pemilihan materialnya sampai selesai. Seperti itu. Pak, up record yang HD ya, yang kemarin Masya Allah. Iya, saya juga baru sadar kalau yang suka-sukanya hidup di Jepang. Iya, saya kemarin itu baru sadar kalau hasilnya, kalau record di mana ini di Google Meet itu hasilnya nggak terlalu bagus ya. Saya masih harus meraba-raba biar hasilnya bagus itu gimana, record dari Google Meet. Suka-dukanya hidup di Jepang gimana? Karena saya suka anime sama manga dari kecil, saya ya nggak ada dukanya ya menurut saya ya. Di sana itu walaupun sesibuk apapun, disuruh-suruh, dimarah-marahin, karena dulu mendadak dan saya itu baru belajar bahasa Jepang para wibu kumpul. Suka One Piece nggak Pak? Suka tapi bosen sekarang kelamaan. Ini apa namanya? Nggak duka sih, tapi ya emang ya kalau di Jepang itu dia disiplin. Saya masuk jam 8 harus selesai jam 8. Saya pernah telat, langsung ditelepon. Kenapa terlambat? Pakai bahasa Jepang. Terus saya itu dulu kesusahannya karena saya les bahasa Jepang setelah saya tahu itu lolos seleksi. Setelah saya tahu itu lolos seleksi, saya baru les bahasa Jepang 3 bulan. Cuman dari awal, sekarang udah agak lupa sih ya. Jangan dites-tes lah.
Ini kok jadi wawancara Manga sih? Saya itu dulu pakai bahasa Jepangnya masih amatir banget ya, apalagi udah jarang dipakai. Ya paling cuman introduce aja, tahu nama kayak gitu. Yang pengen ke Jepang, mending kalian itu ya siapin dari sekarang les-les kayak apa kayak ada yang nanya, "Oh genki desu ka sensei?" "Hai, oh genki desu, genki desu." Udah lolos tapi nggak boleh ortu Pak. Jujur saya itu dulu waktu tes nggak bilang sama orang tua saya. Jadi saya lolos langsung bilang saya sudah lolos, saya mau ke Jepang. Akhirnya kalau saya dibolehin sih langsung pergi. Oh, mungkin karena di pandemi ya, Akluna ya. Waktu pandemi jadi nggak boleh pergi ya. Enggak. Atau udah lama dari kemarin? Ya udah ya, udah sore. Besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk presensi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.